Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepadanya atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya di atas agamanya, dan juga untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang menjadi amanah kita di dunia ini dan menjadi simpanan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dari ketaatan kepadanya, dari amal-amal soleh, adalah perkara yang kita berharap dari amalan-amalan tersebut, dari perbuatan-perbuatan tersebut, keberkahan dalam kehidupan kita di dunia ini. Demikian pula balasan yang baik nanti di akhirat. Jadi setiap amalan-amalan kebaikan itu adalah sesuatu yang kita bisa mencari keberkahan hidup dengan itu, dengan amalan-amalan soleh. Ketika kita merasa bahwa kehidupan kita ini sempit, kehidupan kita ini banyak persoalannya yang mendesak kita, maka perbanyaklah amal-amal soleh. Karena ini diantara jalan untuk kita mendapatkan keluasan hidup, keberkahan hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dan barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka akan dijadikan kehidupan itu kehidupan yang baik. Wa lan yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan dibalas amal perbuatannya itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka ketika kita merasa kehidupan kita ini mungkin banyak permasalahannya, banyak kesempitannya, maka perbanyaklah amal-amal soleh. Karena bukan beratnya kehidupan itu karena adanya masalah-masalah dalamnya yang kita hadapi, tapi bagaimana kita menghadapinya, atau bagaimana kapasitas diri kita menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Dan seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah senantiasa membimbing kita dalam urusan-urusan kita, menolong kita dalam setiap permasalahan-permasalahan kita. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Sebaik disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap kesulitan-kesulitan kita, setiap kesulitan orang-orang beriman, ada kemudahan yang dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Pada setiap kesulitan-kesulitan ada kemudahan. Dan setiap kesulitan itu diikuti dengan kemudahan. Nah, maka kita selalu berharap pada setiap perkara-perkara yang kita amalkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian dari cara kita untuk mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita, dari permasalahan-permasalahan. Karena setiap bentuk ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang meningkatkan ketakwaan seorang hamba. Jadi ketakwaan itu tergambar dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapa yang meniti jalan-jalan ketakwaan, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar atas permasalahan-permasalahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya dan memberikan kepadanya rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Nah, inilah yang kita harapkan pada setiap bagian amal soleh yang kita
kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innallaha la yudhi'u 'amalan muhsinin." Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan orang yang berbuat kebaikan. Ini keyakinan kita bahwa ketika kita beramal, maka Allah melihat amalan itu, dan ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya, kita yakin bahwa apa-apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menjadi permasalahan kita, Allah akan menolong kita dari permasalahan-permasalahan itu. Nah ini, ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga kita selalu termotivasi dan terorientasikan untuk berbuat amal-amal saleh, berbuat kebaikan dengan harapan bahwa itulah yang akan menjadi senjata kita, itu yang menjadi jalan kita untuk mendapatkan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita, beban-beban yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Baik, kembali kita akan membacakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang merupakan ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Dan Imam Ibnu Jauzi sendiri ini meringkas buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi bayangkan, buku yang menjadi perhatian dari dua ulama besar dan ditulis oleh satu ulama besar yang terkenal sampai saat ini, Al-Imam Al-Ghazali, ya, dan menjadi perhatian dua ulama besar, Imam Ibnu Jauzi dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, untuk meringkasnya. Jadi begitu besar perhatian para ulama terhadap buku ini, menunjukkan ini memiliki faedah yang sangat besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali menyambung apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kitab yang kita bacakan adalah kitab terjemahannya yang ditulis oleh tim dari penerbit Darul Haq. Nah, di sini disebutkan tentang akhlak kenabian. Nah, ini penting karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meniru Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah suri teladan kita, sehingga mengenalnya, mengenal sifatnya, mengenal akhlaknya adalah jalan untuk kita meneladaninya. Karena awal dari menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita adalah mengetahui dan mengenalnya. Maka di sini disebutkan beberapa akhlak beliau. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Jadi sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ya. Dan disebutkan juga pada pertemuan sebelumnya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Yadzabu li ghadabihi. Nabi marah pada perkara-perkara yang Al-Quran itu marah terhadap perkara itu. Wa yarda li ridha, dan Nabi ridha kepada perkara-perkara yang Al-Quran meridhai. Ya, jadi begini ringkasannya. Ringkasan dari akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, di sini dirinci setelahnya beberapa kumpulan sifat-sifat dan akhlak-akhlak Rasulullah yang mulia. Sebagiannya kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan disebutkan di sini tentang kumpulan akhlak-akhlak ini bisa juga dilihat dalam buku Mukhtasar Syama'il At-Tirmidzi, karya Syekh Al-Albani. Ya, artinya kesempurnaan sifat-sifat Nabi SAW itu banyak ditulis oleh para ulama terdahulu ya, dalam berbagai buku mereka. Tentu tujuannya adalah agar kita meneladani itu, agar kita mengetahui itu, agar kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu suri teladan yang baik. Kita mengenali akhlak beliau agar kita bisa mencontohnya, dan mencontohnya adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pada setiap penunaian apa-apa yang Allah perintahkan, di dalamnya terdapat balasan ganjaran pahala yang besar
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengikuti Nabi SAW adalah bentuk bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ciri terbesarnya adalah bagaimana kita mengikuti Nabi SAW. Kalau kita mau tahu seberapa besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seberapa besar sebenarnya Allah itu mencintai kita, atau apa kita ini adalah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah berapa banyak dari sunnah Rasulullah itu kita ikuti, kita implementasikan pada diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, jika kalian in kuntum tuhibbuna, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah saya. Ya, maka mengikuti Rasulullah SAW itu adalah bukti cinta kepada Allah, indikator cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencintai orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Maka ini hal yang penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui. Nah, di sini beliau meringkas meskipun tidak merinci dalil-dalilnya, kan, tapi kalau kita mau merujuk kepada hadis-hadis yang terkait, maka kita akan dapatkan hadis-hadis yang mendukung apa yang beliau sebutkan di sini. Di sini beliau menyebutkan yang pertama adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling santun, orang yang paling sopan, santun perkataannya, paling dermawan, ya, paling dermawan dan paling penuh kasih sayang. Ya. Jadi Nabi SAW itu orang yang paling santun, yang menghargai orang lain, ya. Kemudian paling dermawan, mudah untuk berderma. Kemudian penuh kasih sayang. Beliau ini orang yang penuh kasih sayang, memperhitungkan keadaan orang lain, menyayangi orang lain, peduli. Itu kasih sayang itu kan gambaran tentang kepedulian, gambaran tentang rasa kasih sayang, kepekaan seseorang terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, di sini dalam hadis juga disebutkan demikian, ya, digambarkan oleh istri Nabi SAW. Beliau ini menjahit sandal beliau sendiri. Ya, artinya kalau sandalnya itu putus, beliau menyambungnya sendiri. Ya, jadi ini kan kalau kita pahami kedudukan Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang menjadi pemimpin di kota Madinah, pemimpin kaum muslimin di kota Madinah. Jadi semua sahabat itu sangat ingin bahwa membantu Rasulullah. Ya, ketika ada hajat Rasulullah, kemudian Rasulullah meminta mereka untuk memenuhinya, maka mereka akan segera memenuhinya. Dan itu bagian dari kehormatan, bagian dari kemuliaan. Ya, jadi bantu Rasulullah. Jadi kalau ada keinginan Rasulullah kemudian mereka mengetahui makna yang positif, ya, itu adalah sesuatu yang penting bagi seorang muslim. Ya, sesuatu yang menjadi bagian dari keimanan. Ya, kita malu untuk diketahui aib-aib kita dalam kemaksiatan kepada Allah SWT itu. Ya, kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka tidak ada lagi perbedaan antara orang yang terhormat dengan orang yang rendah, orang yang hina. Ya, rasa malulah ini yang membuat orang-orang yang punya kebaikan, ya, itu terhormat. Ya. Karena banyak orang-orang yang terpandang, ya, seolah tidak punya malu untuk berbuat sesuatu yang tidak pantas. Ya, maka ketika seperti itu, maka ya kemaksiatan, keburukan-keburukan akan merebak, tidak ada lagi nilai-nilai kebaikan yang bisa dipegang, ya, untuk menjadi patron dalam kehidupan, dihargai seseorang karena kemuliaannya, karena kebaikannya, ya, dan rasa malu inilah yang menjaga itu. Tentu bukan pada keadaan-keadaan yang bukan tempatnya, ya. Misalnya dia mengatakan saya malu untuk menuntut ilmu misalnya, maka itu bukan tempatnya. Ya, saya malu untuk berbuat baik, nah itu bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya rasa malu itu pada hal-hal yang sifatnya baik, ya. Tidak boleh dijadikan itu alasan dan bukan tempatnya. Kemudian yang berikutnya adalah beliau menjawab undangan, ya, bahkan undangan dari
hamba sahaya. Ya, bahkan para budak sekalipun beliau menerima undangannya. Beliau menjenguk orang yang sakit. Beliau berjalan sendiri. Ya, artinya beliau tidak terbiasa memanggil pengawal, menyertainya. Ya kan, kalau orang-orang yang punya jabatan kedudukan, maka kebiasaan mereka adalah ada yang mengawalnya, ada orang yang menyertainya. Setiap dia kemana-mana ada yang mengikuti. Itu menunjukkan kemuliaan dan kebesaran. Tapi Nabi SAW tidak suka seperti itu. Beliau berjalan sendiri, ya, beberapa dari sahabat menemani beliau makan. Pada salah satu perjalanan beliau itu disuguhi dob, ya, semacam biawak. Ya, para sahabat sebagian memakannya dan Nabi SAW tidak memakannya, tapi beliau tidak mencela makanannya. Ya, beliau tidak mencela makanan itu, meskipun beliau tidak suka atau beliau tidak memakannya. Kemudian beliau tidak makan dengan bersandar atau berbaring, dan beliau makan apa yang ada di dekatnya. Ini adab makan. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengajarkan salah seorang anak kecil, ya gulam, samillah, wahai anak, sebutlah nama Allah Subhanahu, bacalah bismillah. Ya. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan yang dekat-dekat denganmu. Ini Nabi SAW mengajarkan seorang anak kecil bagaimana adab makan. Ya, bagaimana adab makan. Karena kalau orang makan, ya, kemudian makan misalnya dengan kedua tangannya, itu menggambarkan kehakusan. Ya. Makan dengan tangan kirinya, padahal tangan kiri kan untuk hal-hal yang adabnya pada perkara-perkara yang membersihkan, misalnya perkara-perkara yang kotor. Maka makan dengan tangan kanan. Kemudian kul biyaminik, kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat. Ya, sehingga menunjukkan kesopanan, kesantunan, ya, tidak rakus. Kemudian makanan yang beliau paling sukai adalah daging. Ya. Bagian kambing yang paling beliau sukai adalah, ya, sampilnya. Sayuran yang paling beliau sukai adalah labu. Kuah yang beliau paling sukai adalah cuka, dan kurma yang paling beliau suka adalah kurma ajwa, kurma yang ditanam sendiri oleh Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian, nah bahkan di sini ada gambaran dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Beliau kalau makan itu mencari labu. Karena kenapa? Karena Nabi SAW ketika makan beliau menanyakan ada labu, mencari labu sebagai makanan kesukaan beliau. Ya, artinya bahkan para sahabat pada perkara-perkara yang sifatnya manusiawi dari Nabi SAW itu mereka mencontohnya, karena wujud bagaimana mereka menginginkan untuk sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan pada perkara-perkara yang menjadi sesuatu yang sifatnya personal, ya, individual, ya, makanan kesukaan itu kan orang suka A atau B itu tergantung keadaannya masing-masing. Tapi para sahabat berusaha menyukai apa yang Rasulullah sukai. Sampai, ya, salah seorang sahabat beliau pun mencari makanan yang biasa dicari oleh Nabi SAW. Beliau memakai pakaian yang ada, yang tersedia. Terkadang dengan kain burdah, ibarah, terkadang juga. Terkadang beliau mengendarai unta, keledai, ya, semacam keledai, dan terkadang berjalan tanpa alas kaki. Ya, Nabi SAW kadang berjalan tanpa alas kaki. Kemudian beliau menyukai wewangian. Beliau menyukai parfum dan membenci bau yang tidak sedap. Ya. Bahkan salah seorang istri Nabi SAW itu menggunakan keringatnya Nabi SAW itu sebagai parfum. Ya. Salah seorang istri Nabi SAW mengumpulkan keringatnya untuk, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu harum, ya, dan beliau tidak suka bau yang tidak sedap. Kemudian yang berikutnya, beliau memuliakan orang-orang yang mulia, ya, memuliakan orang-orang yang mulia, artinya orang-orang yang punya kedudukan. Ya, beliau tempatkan di tempat-tempat yang memang memiliki kedudukan. Mendekatkan orang-orang yang berkedudukan ini kan, sebagaimana Nabi SAW memuliakan, misalnya Abu Sufyan ketika menaklukkan Mekah. Karena Abu Sufyan orang yang paling terpandang pada saat itu. Meskipun dia orang kafir,
di saat itu ketika penaklukan kota Mekah pertama kali, beliau mengatakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Ya. Memuliakan orang-orang yang mulia. Ya. Beliau memberikan kedudukan kepada orang-orang yang punya kedudukan. Ya. Tidak menjauhi seorang pun. Jadi kan Islam ini sebenarnya menjadikan seorang itu sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mendudukkan manusia itu kita menghargai kedudukan setiap orang yang memiliki kedudukan. Ya, tidak meniadakan perkara-perkara seperti itu. Orang-orang yang dihargai, dihormati pada satu kelompok masyarakat, maka mereka kita dudukkan sebagai orang-orang yang memang punya kemuliaan, ya, dan kedudukan. Ya. Dan demikianlah Rasulullah memperlakukan, ya, manusia. Beliau tidak menjauhi seorang pun, menerima alasan siapa yang beralasan kepada beliau. Jadi kalau ada orang yang membuat alasan dengan satu alasan, beliau menerima alasannya. Ya, orang-orang munafik ketika Nabi SAW kembali dari peperangan, mereka datang kepada Rasulullah beruzur. Ya Rasulullah, kami seperti ini, kami seperti ini. Maka Nabi SAW, pulanglah, semoga Allah mengampuni kalian. Pulanglah, semoga Allah. Beliau menerima alasan. Ya, tidak memperpanjang pertanyaan. Ketika sudah ada alasannya maka beliau menerimanya. Ya, meskipun beliau mengetahui keadaan orang munafik. Kemudian beliau bergurau tapi tidak berkata kecuali yang benar. Beliau kadang-kala bergurau, tapi gurauan Rasulullah, candanya Rasulullah adalah canda yang di dalamnya memuat sesuatu yang benar, ya, artinya tidak berdusta. Ya. Beliau tertawa tidak terbahak-bahak. Ya, artinya beliau tertawa tidak terbahak. Bahkan dalam riwayat, ya, para sahabat menggambarkan Rasulullah itu tidak pernah ketawa sampai kelihatan gigi gerahmnya. Ya, kalaupun tertawa beliau tidak pernah membuka mulutnya sampai kelihatan gigi gerahmnya. Ya. Dan tidak ada waktu beliau yang berlalu tanpa amal karena Allah Subhanahu wa taala. Atau perbuatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dirinya. Jadi dua macam saja. Perbuatan Rasulullah dua macam saja. Yang pertama adalah apakah dia sesuatu yang dalam rangka beramal karena Allah, atau yang kedua adalah sesuatu yang harus diwujudkan dalam rangka memberikan kemaslahatan, ya, untuk dirinya atau untuk orang lain. Kemudian beliau tidak pernah melaknat, ya, menghujat, ya, seorang wanita atau pembantu sekalipun. Jadi Nabi tidak mengenal kata-kata hujatan kepada wanita pembantu, dan kadang dalam kelompok masyarakat tertentu menghujat, melaknat itu sesuatu yang biasa. Maka ini bukan suatu hal yang patut untuk dipelihara, untuk dijaga. Karena kan ada kata-kata memang yang dibiasakan di kelompok komunitas tertentu, kadang ya mereka menghargai orang lain dengan umpatan, dengan hujatan. Padahal tidak seperti itu. Nabi SAW tidak suka dengan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan hujatan, laknat, bahkan kepada seorang pembantu sekalipun. Ya, seorang wanita atau pembantu dahulu, wanita itu tidak seperti saat ini, ya. Dulu wanita itu bahkan ada yang diwariskan, ya, diperjualbelikan. Ya. Wanita itu tidak memiliki kedudukan. Tapi di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW hadir, maka wanita diberikan kedudukan yang terhormat. Dan bahkan Nabi SAW ketika wanita itu direndahkan, ya, beliau bahkan tidak pernah sekalipun, ya, menghardik, melaknat seorang wanita. Ya. Kemudian tidak pernah memukul seorang dengan tangannya sekalipun kecuali dalam keadaan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tidak membalas untuk beliau diri sendiri. Jadi kalau beliau diperlakukan tidak baik, ya, maka beliau tidak membalas. Ya, beliau tidak membalas untuk diri beliau sendiri. Beliau orang paling jauh dari itu. Ya. Bahkan dalam hadis, ya, Nabi SAW pernah bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha menghadapi satu perkumpulan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu mengejek Nabi SAW, mengatakan assalamualaikum. Ya, seolah menyamarkannya. Padahal Nabi tahu. Ya. Nabi menjawab waalaikum. Ya. Akan tapi Aisyah menjawabnya lebih daripada itu. Ya. Maka Nabi SAW menegurnya, cukup kita kembalikan apa yang dia katakan untuk dirinya. Ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian juga di antara karakter Rasulullah atau sifat-sifat Nabi SAW adalah beliau ketika diminta untuk memilih dua perkara, ya, atau seorang meminta kepada Nabi SAW yang mana yang harus saya lakukan, ya, maka beliau memilih perkara-perkara yang lebih mudah, yang lebih ringan untuk dia. Ya. Jadi beliau tidak mau menyulitkan. Ya. Di dalam hadis, seorang sahabat Nabi SAW pernah bertanya, bagaimana saya berpuasa? Maka Nabi SAW memberikan tawaran yang paling ringan terlebih dahulu. Beliau mengatakan berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Ya. Bagaimana saya berpuasa sunnah maksudnya? Maka Nabi mengatakan berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Jadi beliau tidak memulai dengan yang sulit dulu, tapi beliau memulai menawarkan yang mudah. Ya, berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Maka beliau mengatakan saya lebih kuat daripada itu. Saya masih kuat untuk sesuatu yang lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan berpuasalah Senin dan Kamis. Ya, baru menawarkan yang lebih berat. Ya, kemudian sahabat mengatakan saya lebih kuat lagi. Saya masih lebih kuat lagi. Maka Nabi mengatakan berpuasalah yang puasa Daud dan tidak lebih baik daripada itu. Ya, jadi ketika Nabi SAW disuruh memilih antara dua perkara, beliau memilih kemudahan untuk para sahabatnya. Ya. Kecuali ya kalau dalam perkara-perkara yang menjadi pilihan itu terdapat di dalamnya perbuatan dosa atau sesuatu yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam asyara sini. Saya melayani Nabi SAW, memenuhi hajat-hajat beliau, menjadi pelayan Nabi SAW. Dan memang ibunya Anas bin Malik ini telah memberikan Anas bin Malik ini kepada Nabi SAW untuk melayani kebutuhan-kebutuhannya dari usia yang sangat kecil. Maka beliau mengatakan khadamtuhu sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Saya menjadi pelayan Nabi SAW itu 10 tahun. Fama qala li uff, dan tidak pernah beliau mengatakan kepada saya ya. Satu kali pun. Jadi bayangkan tuh kehidupan 10 tahun. Nabi tidak pernah mengatakan kepada kepada Anas bin Malik kalimat umpatan bahkan yang paling ringan. Ya, mengatakan ya. Kemudian wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Tidak pernah Nabi yang mengatakan atau mengatakan kata kamu ini. Ya. Dan Nabi SAW melakukan itu terhadap Anas bin Malik yang umurnya masih anak-anak selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Ini kesaksian Anas bin Malik sendiri. Dan juga di sini disebutkan di antara sifat beliau disebutkan dalam Taurat adalah bahwa Rasulullah adalah hamba yang terpilih, tidak kasar, tidak keras, tidak berteriak di pasar. Ya, kan di pasar itu tempat orang yang menganggap azan itu berteriak-teriak. Tapi Nabi SAW tidak berteriak bahkan di pasar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tapi maafkan dan bersikap lapang dada. Jadi bersikap lapang. Coba lihat ke lapangan dada Nabi SAW ketika misalnya kisah tentang orang Yahudi yang membuang kotoran di depan pintu Nabi SAW setiap hari. Ya, kalau kita mungkin, artinya ya mungkin kita melewati kisah ini dengan hal yang biasa saja. Tapi ketika kita menemukan ya, hal seperti ini, ya, membuang kotoran di depan pintu itu setiap hari, Nabi SAW tidak pernah merasa itu sebagai sesuatu yang perlu untuk dibalas. Ya. Nah ketika kotorannya sudah tidak ada, ya, dalam kisah itu digambarkan seperti itu. Sudah tidak ada kotoran, beliau justru bertanya, tidak ada lagi. Di mana orang Yahudi yang suka membuang itu di depan rumah saya? Karena dia sepi. Betapa kelapangan dada Nabi SAW itu, karena beliau justru menjenguknya ketika dia sakit. Ya bayangkan, bukan cuma sekedar menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa untuk dimaafkan, tapi juga bahkan beliau menjenguknya ketika dia sakit. Dan karena sebab itu juga orang Yahudi kemudian masuk Islam. Ya. Kelapangan dada Nabi SAW dan sifat pemaaf Nabi SAW. Tapi ini mungkin mudah untuk kita lewatkan untuk dijadikan bahan pembicaraan atau bahan kisah cerita. Tapi besok kalau ada orang yang membuang kotoran di pekarangan kita, mungkin kita sudah bertanya-tanya mencari siapa yang kurang ajar ini sebenarnya.
kita, menghadapi emosi kita. Ya, tapi seperti Nabi SAW, dia punya Nabi itu bukan malaikat ya, manusia biasa. Inna ma'ana bashar. Beliau punya, dan beliau juga berusaha untuk melawan dirinya, ya, dari perasaannya, ya. Dan itu beliau lakukan. Ya. Di antara akhlak beliau adalah beliau selalu memulai mengucapkan salam kepada orang yang ditemui. Ya. Jadi kadang kita ini ragu-ragu mengucapkan salam, apakah salam saya akan dibalas, apakah salam saya akan disambut. Dan kadang itu yang menjadi pikiran kita, sehingga kadang kita tidak memulai memberi salam. Tapi Nabi SAW tidak memikirkan. Kalau beliau berkesempatan, maka beliau memulai untuk memberi salam, bahkan kepada anak. Ya, dan beliau ketika harus pergi untuk suatu keperluan, ya, maka beliau bersabar bersamanya, bersama orang yang ditemaninya sampai dia meninggalkan tempatnya lebih dulu. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menggambarkan bahwa, ya, Nabi SAW itu tidak tega, ya, mengatakan diri bahwa saya sudah tidak tenang lagi. Jadi dalam ayat disebutkan tentang ini, ya, bahwa Nabi SAW malu untuk mengatakan kepada para sahabatnya bahwa beliau sudah mau beristirahat. Tapi Allah yang menegaskan, wallahu la yastahi minhu. Allah yang menegaskan dalam ayat itu bahwa Allah tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Ya, Rasulullah yang malu, tapi ayatnya turun seperti itu, maka Nabi SAW sampaikan sudah ayatnya yang ada. Kemudian, dan tidak seorang pun menjabat tangan Nabi, lalu beliau melepas tangannya kecuali orang tersebut yang melepaskan tangannya terlebih dahulu. Ya. Kemudian, ya, ini kan sebenarnya seperti itu, ya. Jadi di antara bentuk penghargaan adalah membiarkan orang lain melepaskan tangannya terlebih dahulu, ya. Supaya tidak terkesan bahwa kita tidak ingin berlama-lama dengannya atau tidak tidak menyambutnya. Kemudian yang berikutnya, beliau duduk di majelis di tempat di mana beliau dapatkan, ya, tempat itu. Jadi kalau beliau ada majelis kemudian beliau tidak punya tempat khusus bahwa beliau harus di tengah, beliau harus depan itu. Di mana beliau dapatkan, situ beliau duduk. Ya. Dan karena seperti itu keadaannya, ketika bercampur dengan para sahabat, susah dikenali, sulit dikenali. Beliau seolah-olah salah seorang dari para sahabat. Dan jika ada orang asing datang, dia tidak tahu yang mana Rasulullah SAW, karena tidak ada tempatnya secara khusus. Dia tidak ditempatkan secara khusus bahwa Anda harus di sini dan di sini. Ya, kalau ada orang asing, beliau tidak dikenali. Beliau ketika berbicara tidak cepat, ya, tidak terburu-buru. Sebaliknya beliau berbicara dengan pelan, ya, dan kadang mengulangi apa yang beliau sebutkan agar dipahami. Kadang mengulangi apa yang disebutkan. Ya. Jadi kalau orang yang berbicara terlalu cepat, kayaknya harus belajar untuk melambatkan cara berbicara agar orang lain memahami apa yang dia katakan, agar tidak terkesan dia selalu tergesa-gesa ingin cepat. Ya. Nabi SAW itu berbicara dengan pelan, bahkan beliau kadang lebih banyak diam, ya. Dan bahkan kadang mengulang-ulangi apa yang beliau sebutkan agar difahami. Kemudian beliau memaafkan sekalipun beliau mampu untuk membalas. Ini yang paling nyata, yang paling jelas kelihatan adalah pada saat Fatu Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah. Dan inilah tujuan tertinggi Nabi SAW setelah hijrah ke kota Madinah adalah menaklukkan kota Makkah. Ya, artinya dengan menaklukkan kota Makkah maka berakhirlah masa kenabian Rasulullah. Dan ketika beliau menaklukkan kota Makkah, beliau tidak menghukum seorang pun dari penduduk kota Makkah. Padahal, ya, dahulu Nabi SAW diusir dari kota Makkah, ya, dibunuh para sahabat-sahabat terdekat beliau oleh penduduk kota Makkah. Beliau diperangi oleh
yang menaklukkan kota Mekah, maka beliau memaafkan penduduknya. Ya. Beliau mengatakan, pergilah dan kalian adalah orang-orang yang bebas. Ya. Padahal dalam hukum peperangan, orang-orang yang ditaklukkan dalam peperangan menjadi budaknya orang-orang yang menang perang. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, pergilah dan kalian semua bebas. Ya. Dan bahkan pada saat beliau bisa membalas dahulu perbuatan Ahlul Makkah, beliau tidak membalasnya. Ya, setelah beliau menguasai mereka. Kemudian berikutnya beliau adalah manusia yang paling jujur kata-katanya, ya, paling memenuhi janji. Ini yang berat, memenuhi janji. Paling lembut sifatnya, paling baik pergaulannya, paling baik ketika bergaul kepada manusia itu paling senang. Salah seorang sahabat Nabi SAW itu, kalau salah disebutkan dalam kisah tentang ada buku yang ditulis oleh Ustaz Saifillah, salah satu buku yang ditulis beliau ukhuwah, dalam mendekatkan ukhuwah. Beliau menggambarkan salah seorang sahabat Nabi SAW, salah beliau Amr bin As. Beliau itu saking merasa Nabi SAW itu baik kepadanya, saking banyaknya kebaikan Nabi, saking interaksi Nabi SAW kepada beliau begitu baiknya, beliau merasa bahwa dia adalah orang yang paling baik, orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Beliau menganggap beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka pada satu kesempatan beliau bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maksudnya dalam gambaran beliau adalah orangnya, ya, karena interaksi Rasulullah yang begitu dekat, begitu baik, begitu lembut. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan namanya, beliau mengatakan Aisyah. Maka beliau bertanya, dari laki-laki? Maka Nabi SAW mengatakan Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Kemudian beliau Nabi menyebutkan sahabat. Ditanya siapa lagi? Sampai berapa sahabat disebutkan, belum disebut namanya. Artinya orang yang kesekian, ya, dari orang-orang yang dicintai Nabi SAW itu diperlakukan begitu baik sampai orang itu merasa dia yang paling dicintai Rasulullah. Ternyata bukan. Artinya kan kalau kita mencintai seseorang, kita kan memperlakukan dia begitu baiknya, artinya begitu, sehingga dia merasa kita ini memberikan perhatian yang besar kepadanya. Ternyata, ya, orang yang merasa seperti itu belum merupakan orang yang paling dicintai Rasulullah. Jadi bagaimana lagi, ya, perlakuan atau kedekatan Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya lebih dicintainya. Ini dulu mungkin yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada intinya, berakhlak dengan akhlak Rasulullah adalah perkara yang tidak hanya memperbaiki urusan akhirat kita, hanya berguna pada amalan-amalan akhirat kita, amalan-amalan agama kita, tapi itu menjadi hal yang membuat kita diterima oleh manusia, membuat kita dicintai oleh manusia, membuat kita dihargai oleh manusia. Karena apa yang menjadi akhlak Rasulullah adalah akhlak-akhlak yang membuat orang cinta kepada orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak seperti itu. Ya. Bukan cuma manusia yang mencintainya, tapi bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.